Masih barengan sama gue Dimas, dalam masih dengan Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan iya, di tangan gue sekarang udah ada Poco F6, handphone yang lagi viral banget nih. Saling senggol antara Poco F6 sama yang warna kuning sebelahnya. Di video kali ini gue pengen unboxing dan juga pengen ngerasain experience penggunaan dari si Poco F6. Buat lo yang penasaran sama handphone yang satu ini, jangan ganti channel lo, tetap patengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya penampakan box dari Poco F6. Warnanya hitam perpaduan sama warna kuning yang memang ini khas banget dari sebuah handphone Poco teman-teman ya. Di bagian depannya seperti yang bisa lo lihat, di sini ada tulisan Poco F6. Terus juga di sini ada logo Poco, di bagian sebelah kanannya ada tulisan Poco F6, di bagian kirinya di sini ada keterangan Poco F6 dan di sini ada keterangan kami buatan Indonesia. Di bagian atasnya polosan aja, di bagian bawah juga polosan aja gitu maksudnya. Terus kemudian di bagian belakangnya di sini ada beberapa nilai jual utamanya teman-teman. Nah, yang jadi nilai jual utamanya banget dari handphone ini adalah prosesornya. Dia menggunakan prosesor flagship Snapdragon 8S Gen 3. Terus juga kemudian di sini ada keterangan Crystallize 120 Hz Flow AMOLED display. Terus juga di sini chargernya ada di 90 watt turbo charging, dan juga untuk kameranya dia ada di 50 megapiksel kamera sistem with OIS teman-teman. Dan juga di sini ada keterangan warnanya black 12 GB dan juga 512 GB. Untuk harganya jujur sebenarnya gue belum tahu, karena memang ini pun juga gue unitnya minjem dari Bapak Deka dari Epiclopedia teman-teman. Nah, kalau buat lo yang pengen mampir ke channelnya Pak Deka, boleh langsung aja, linknya udah gue taruh di kolom deskripsi box di bawah. Dan ya udah, langsung kita buka aja di sini teman-teman untuk handphonenya. Oke, ini dia sudah kosong ya di bagian belakang boxnya sebelah sini. Terus di sini kita dapetin kayak semacam pembatas buku gitu teman-teman, yang ada keterangannya pokoknya beraksi teman-teman. Oke, kita taruh di sana. Terus di sini masih ada satu box lagi yang kalau kita buka di sini isinya adalah, oke, di sini ada SIM card ejector teman-teman. Terus juga di sini masih ada satu buah casing yang bentukan casingnya itu kayak gini, doff kayak gini aja teman-teman. Ada dua buah bulatan yang besar dan juga ada satu buah bulatan yang agak kecil di sini, menandakan bentukan kameranya seperti itu. Terus di sini juga kita masih dapat, oke, di sini ada buku petunjuk penggunaan dan juga ada kartu garansi, serta di sini ada stiker dari Poco. Pokoknya beraksi, Poco ya. Udah nggak ada ucapan terima kasih dari Bung Andi teman-teman. Terus juga kemudian di sini ada handphonenya, tapi kita handphonenya taruh dulu aja. Di sini kita taruh dulu. Terus kemudian di sini kita fokus lagi, ada, oke, ada kabel data di sini USB Type A to USB Type C yang, oke, di sini nggak terlalu panjang, tapi kayaknya ini ada di kurang lebih 1 meter. USB Type A to USB Type C yang warnanya orange seperti ini teman-teman. Terus kemudian di sini kita juga masih dapat satu buah charger. Ya, satu buah charger yang keterangan outputnya di sini ada di 90 watt. Ini chargernya besar dan juga cukup berat teman-teman. Oke, dapatnya itu aja ya, nggak ada apa-apa lagi. Jadi dapatnya itu sama dapat charger 90 watt. Dan ya, sekarang kita fokus sama handphone ya teman-teman. Di sini ada nilai jual utamanya lagi ya, kayak dia menggunakan prosesor flagship Snapdragon 8S Gen 3, Crystallize 120 Hz Flow AMOLED display, 90 watt turbo charging, dan juga 50 megapiksel kamera sistem with OIS teman-teman. Oke, dia seperti ini teman-teman. Untuk handphonenya di bagian depan ini sudah terpasang anti gores juga. Terus kemudian di bagian sebelah kanannya ini ada tombol power dan juga ada tombol volume up serta volume down. Di bagian atasnya dia ada grill speaker di bagian atas, ada satu buah mikrofon dan juga ada satu buah infrared blaster. Di bagian kirinya ini polosan aja, di bagian bawahnya ini ada SIM tray dan juga ada mikrofon lagi, serta di sini ada port USB Type-C dan juga grill speaker di bagian bawah. Di bagian belakangnya ya seperti yang bisa lo lihat di sini dia ada dua buah kamera. Nah, yang lingkaran kecil ini dia adalah LED flash. Totalnya di sini ada 2 LED flash ya teman-teman, bukan quad LED flash. Jadi ada 2 buah kamera, yang dimana kamera utamanya punya resolusi 50 megapiksel with OIS. Yang satu lagi itu dia kameranya adalah kamera ultrawide kalau nggak salah ya. Oke, seperti itu. Terus juga di sini ada logo Poco dan juga ada keterangan 50 megapiksel OIS. Yang sebenarnya menurut gua agak sedikit aneh kenapa dibikin tidak simetris seperti ini dan kenapa ada tulisan 50 megapiksel di sini. Harusnya sih kayaknya mendingan dihilangin aja. Oke, untuk materialnya di sini, oke, kalau gua lihat di sini materialnya untuk bezelnya dia kayaknya ini masih dari polikarbonat aja. Terus juga untuk bagian backdoornya pun juga dari polikarbonat aja.
Ya, gue sempat megang sebentar untuk Poco F5 ya teman-teman. Jujur gue lebih suka ngelihat di Poco F5 ketimbang di Poco F6 ini. Karena memang sebenarnya gue juga harganya belum tahu ya teman-teman, si Poco F6 ini dia harganya di berapa. Tapi kalau misalkan kita mundur sedikit di Poco F5 yang harganya kurang lebih 5 jutaan, kayaknya sih menurut gue dengan desain yang seperti ini ya bener-bener, ya ini jujur aja ya teman-teman ya, gue lebih suka ke Poco F5 sih banding Poco F6 ini untuk desainnya. Dan yaudah, ini kita nyalain dulu aja handphonenya sambil kita lihat kemampuan dari handphone yang satu ini. Oke teman-teman, ini handphonenya udah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Nah, yang gue suka dari Poco F5 sebelumnya ya, bahkan sampai di Poco F6 ini adalah bezelnya yang tipis banget. Ini adalah salah satu handphone mid range yang punya bezel paling tipis. Apalagi kalau misalkan seandainya lo pilih warna yang cerah ya teman-teman. Kalau misalkan pilih warna yang hitam seperti ini, dia bezelnya memang kelihatan kayak lebih tebal. Tapi kalau misalkan lo pilih warna yang cerah, itu dia bezelnya tipis banget. Ini bener-bener gue ngerasa kayak ini bukan handphone mid range gitu, kayak handphone flagship yang punya bezel yang tipis banget gitu teman-teman. Dan oke, ini berhubung gue unitnya minjem, jadi gue belum daftarin fingerprint di handphone ini ya teman-teman, karena memang sudah didaftarin sama yang punya duluan. Kita lihat dulu aja di sini untuk pengaturan handphonenya. Oke, kita lihat di sini untuk pengaturannya. Kita lihat about phone-nya di sini ya teman-teman, dia sudah pakai HyperOS. Versinya adalah versi 1.0.1.0 dan juga dia sudah menggunakan OS yang versi Indonesia ya, karena di sini ada keterangan IDXM. Device name-nya adalah Poco F6, storage-nya ada di 512 GB, tapi dia sudah kepake di 81 GB ya teman-teman. Terus juga di sini untuk OS version-nya for Poco yang tadi sama seperti gua sebutin. Terus juga dia Android version-nya menggunakan Android versi 14 gitu teman-teman ya. Terus juga di sini untuk Android security update-nya ada di bulan 5 tanggal 1 tahun 2024 teman-teman. Dan untuk detail spesifikasinya seperti ini, RAM-nya 12 GB plus 6 GB, prosesornya pakai Snapdragon 8S Gen 3, mobile platform octa-core, dia dengan clock speed maksimal ada di 3 GHz, OS versionnya tadi. Terus juga untuk Android versionnya dia menggunakan Android 14 nih teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk kemampuan kamera dari handphone yang satu ini. Ya, jadi seperti ini teman-teman, untuk kameranya dia ada mode Pro, terus juga kemudian ada dokumen, ada video, dan juga ada foto. Nah, untuk foto dan videonya dia juga bisa untuk yang 0,6 ya, atau juga ini ultrawide ya teman-teman ya. Dan untuk ultrawide-nya sendiri dia pilihannya ada di 720 atau 1080p dengan frame rate-nya di 30 fps. Jadi untuk ultrawide-nya frame rate-nya cuma ada di 30 fps aja. Sedangkan untuk yang kamera utamanya dia punya perekaman hingga 4K 60 fps seperti ini teman-teman. Terus juga untuk kamera depannya seperti ini. Dan oke, ini untuk kamera depannya dia maksimal ada di 1080p 60 fps aja. Ada foto di sana, ada portrait, ada night, dan juga di sini ada more. More-nya di sini ada 50 megapiksel, ada panorama, ada short film, ada slow motion, time lapse, dan juga di sini long exposure, dan kita bisa edit juga di sini. NFC jelas sudah ada teman-teman dari handphone ini. Dan ya sebenarnya menurut gue nilai jual utama dari handphone ini sih kayaknya cuman di segi prosesornya aja yang pakai Snapdragon 8S Gen 3. Tapi kita juga belum tahu, gue juga belum tahu karena memang gue baru unboxing dan juga ngerasain icip-icip aja gitu ya dari handphone yang satu ini. Dan buat lo yang penasaran sama hasil kamera dari Poco F6, berikut adalah sampelnya. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari Poco F6. Ini gue rekamnya di resolusi 1080p 60 fps dengan kondisi pencahayaan yang seadanya. Gue cuman pakai lampu dari lampu kabin mobil aja. Ini posisinya lagi ada di basement parkiran. Ya, jadi seperti ini jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40-50 cm. Jadi kayak gini teman-teman, 1080p 60 fps. Sekarang kita cobain untuk kamera belakangnya. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Poco F6. Ini gue rekam di resolusi 1080p 60 fps ya teman-teman. Gue tidak pegang pakai gimbal ya, pegang pakai tangan aja kayak gini ya. 1080p 60 fps, cuman pakai lampu kabin kayak gini aja. Sambil ya kita cari tahu juga lah ya kemampuan kamera low light-nya seperti apa. Kebetulan di sini memang ya
Gua syutingnya emang di dalam mobil gini aja karena handphonenya boleh minjem dan juga urgent. Yang penting intinya gue punya konten gitu teman-teman. Dan jarak antara handphone dengan muka gue itu kurang lebih ada di sekitaran 15-20 cm. Dan seperti ini juga hasil ataupun juga sampel audio dari Poco F6. Bagus atau enggak? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman sampel dari sampel foto dari Poco F6. Kalau misalkan emang lo suka, boleh ditulis aja gue suka gitu ya. Nggak, intinya seperti itu teman-teman untuk sampel foto dan video dari Poco F6. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue unboxing dan juga hands-on experience dari si Poco F6. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.